Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Inovasi Kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri, Akhlakul Karimah, Amalia Maisura, Andi Fatima Zahra, dan Alifia Utami Subhan yang akan mempresentasikan mengenai materi peta konsep pendekatan multidisipliner dalam kewirausahaan yang di dalam kelompok kami itu dibagi menjadi 4 kerangka, yaitu level mikro, level meso, level makro, dan level meta. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada rekan saya, Alifia Utami Subhan, untuk menjelaskan materi pertamanya. Oke, baik. Yang pertama, level mikro dari perspektif psikologis dan kreativitas. Perspektif psikologi dalam kewirausahaan yaitu kewirausahaan adalah kapasitas individu dalam menghadapi dan mengelola resiko yang mencerminkan tingkat pengetahuan, sikap, mentalitas, serta semangat kerja wirausahaan yang dimilikinya. Kemampuan ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya dengan menggabungkan ide-ide yang kreatif, inovatif, dan orisinal. Dalam perspektif psikologi, wirausahawan dapat dilihat sebagai individu dengan motivasi, kecerdasan emosional, pola pikir, dan karakteristik. Yang pertama yaitu motivasi. Menurut Prince DKK, kewirausahaan pada dasarnya didorong oleh motivasi yang kuat, baik dari dalam diri atau intrinsik maupun dari luar diri atau ekstrinsik, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha. Motivasi intrinsik berasal dari keinginan pribadi seperti rasa puas ketika berhasil mengatasi tantangan, menyelesaikan masalah, atau mendapatkan penghargaan secara pribadi. Sementara itu, motivasi ekstrinsik timbul dari faktor eksternal seperti dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial, mendapatkan pengakuan dari masyarakat, atau memenuhi harapan keluarga. Berwirausaha menuntut individu untuk menetapkan target yang menantang guna mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas. Dalam hal ini, seorang wirausahawan tidak hanya berfokus pada penciptaan produk atau layanan, tetapi juga terus berupaya meningkatkan nilai tambah agar tetap kompetitif di pasar. Terus yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Dalam dunia bisnis yang syarat dengan ketidakpastian, Hayanto menjelaskan kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Haryanto juga menegaskan bahwa wirausahawan yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan eksternal seperti fluktuasi permintaan pasar atau kemunculan pesaing baru. Mereka mampu menangkap sinyal nonverbal dalam situasi negosiasi, mempertahankan komunikasi yang efektif saat menghadapi kendala teknis, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan tim. Kemampuan ini melibatkan regulasi afektif dan penggunaan strategi kognitif untuk meredam intensitas emosi negatif, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang rasional meskipun berada dalam tekanan atau situasi penuh stres. Selanjutnya, pola pikir atau mindset merupakan cerminan cara individu dalam memaknai tantangan maupun kegagalan. Salah satu aspek penting dari mindset yaitu self-efficacy. Keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu yang menjadi faktor psikologis adalah kunci dalam dunia kewirausahaan. Menurut Agung, kewirausahaan bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil dari latihan dan praktik yang berkesinambungan. Dengan demikian, wirausahawan yang memiliki self-efficacy tinggi akan percaya bahwa mereka mampu mempelajari keterampilan baru dan mengatasi berbagai hambatan. Mereka cenderung lebih ulet dalam menempuh proses panjang pengembangan usaha.
Ketika menghadapi kegagalan di tahap awal, individu dengan self-efficacy kuat tidak menganggapnya sebagai tanda bahwa mereka tidak layak menjadi wirausahawan, melainkan sebagai dorongan untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik. Karakteristik kepribadian wirausahawan mencerminkan sejumlah trait yang berperan penting dalam mendorong inovasi, proaktivitas, serta kesiapan menghadapi tantangan. Ranti mengidentifikasi beberapa ciri kepribadian yang umum dimiliki oleh wirausahaan sukses, antara lain keterbukaan terhadap pengalaman baru, kecermatan, ekstroversi, serta komitmen yang tinggi dan ketangguhan mental. Selanjutnya, perspektif kreativitas dalam kewirausahaan. Menurut Koni Setiawan, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa produk maupun gagasan. Dengan kata lain, kreativitas mencerminkan kapasitas seseorang dalam menghasilkan hal-hal baru, menyusun kombinasi baru, atau menemukan hubungan yang berbeda antara unsur data dan variabel yang sudah ada sebelumnya. Seseorang dapat dikatakan kreatif apabila memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk gagasan maupun karya yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Menurut Setiadi, wirausahawan yang kreatif mampu meningkatkan keterampilan, mutu produk, efisiensi kerja, serta semangat kerja yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan keuntungan usaha. Terdapat dua aspek penting dalam kreativitas, yaitu proses dan manusia. Aspek proses merujuk pada langkah-langkah yang terarah dan berorientasi pada tujuan untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, aspek manusia menekankan bahwa individu merupakan sumber daya utama yang berperan dan menentukan solusi tersebut. Untuk membangkitkan kreativitas, diperlukan suatu proses yang sistematis dengan tahapan-tahapan tertentu. Zimmerer mengemukakan beberapa langkah penting dalam proses pengembangan kreativitas sebagai berikut, yaitu yang pertama, persiapan. Tahap ini bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung munculnya kreativitas. Persiapan ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, serta pengalaman kerja yang relevan. Semakin luas wawasan dan keterampilan seseorang, semakin besar pula potensinya untuk berpikir kreatif. Yang kedua itu investigasi. Pada tahap ini, individu diharuskan mempelajari permasalahan secara mendalam dan mengidentifikasi komponen-komponen utama dari masalah tersebut. Pemahaman yang jelas dan menyeluruh akan membantu dalam menemukan solusi yang tepat dan inovatif. Dan yang terakhir, transformasi. Langkah ini melibatkan proses mengubah dan mengolah data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan di antara elemen-elemen tersebut. Di sini digunakan dua pendekatan analisis. Yang pertama yaitu analisis divergen, yaitu menghasilkan berbagai kemungkinan solusi, dan analisis konvergen, yaitu menyaring ide-ide tersebut menjadi solusi yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan. Ketiga, langkah awal ini merupakan bagian penting dalam membangun fondasi berpikir kreatif, yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya dalam proses penciptaan ide baru. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Alivia. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Saudari Andi Fatimah Zahra. Dipersilahkan. Dia bahasnya meso. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membawakan terkait multidisipliner dalam entrepreneurship dari sisi meso level, di mana di sini terbagi atas dua, yaitu business model perspective on entrepreneurship dan teknologi development perspective on entrepreneurship.
Jadi yang pertama adalah business model perspective on entrepreneurship, di mana model bisnis ini dapat diartikan sebagai arsitektur, desain, pola, rencana, metode, asumsi, dan pernyataan. Di mana dengan adanya model bisnis ini akan membantu dalam menentukan peluang bisnis, memahami kebutuhan pelanggan, dan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi terdapat kaitan dari model bisnis ini dengan entrepreneurship, di mana dalam mengembangkan dan mengelola bisnis. Jadi bisnis dengan model bisnis yaitu konsep yang mengacu pada struktur bisnis yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menciptakan dan memperoleh penghasilan. Jadi model bisnis ini sangat penting dalam dunia entrepreneurship. Nah, kemudian dengan model bisnis yang tepat dapat memengaruhi kesuksesan dari suatu usaha. Jadi model bisnis ini sebagai alat konseptual yang digunakan untuk membantu dalam memahami bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnis dan dapat digunakan untuk analisis, perbandingan dan penilaian kerja, manajemen, komunikasi, dan inovasi. Jadi model bisnis ini berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan itu mendefinisikan strategi kompetitifnya melalui desain produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen, berapa biaya dari produksinya, bagaimana membedakan proporsi nilainya dengan perusahaan yang lain, dan bagaimana perusahaan mengintegrasikan rantai nilainya sendiri dengan perusahaan yang lainnya. Nah, kemudian terdapat definisi yang lebih komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan mendiskusikan dan menganalisis BM atau business model ini dalam bentuk 6 langkah yang diperlukan, antara lain menjelaskan proporsi nilai, yaitu nilai yang diciptakan bagi pengguna oleh penawaran berdasarkan teknologi. Kemudian identifikasi segmen pasar, yaitu pengguna yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut dan untuk tujuan apa. Selanjutnya, tentukan struktur rantai nilai di dalam perusahaan yang diperlukan untuk menciptakan dan mendistribusikan penawaran. Selanjutnya, perkirakan struktur biaya dan potensi keuntungan dalam memproduksi penawaran berdasarkan proposisi nilai dan struktur rantai nilai yang dipilih. Selanjutnya, jelaskan posisi perusahaan dalam jaringan nilai yang menghubungkan pemasok dan pelanggan, termasuk identifikasi potensi komplementaritas serta pesaing. Dan terakhir, formulasikan strategi kompetitif yang akan digunakan perusahaan inovatif untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan atas persaingan. Jadi, adanya model bisnis ini sangat membantu bagi para pengusaha atau dalam dunia kewirausahaan untuk menciptakan strategi, terus menyusun inovasi baru dalam dunia persaingan di bidang wirausaha. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teknologi development perspective on entrepreneurship. Jadi di sini perspektif dan tantangan pengembangan teknologi dalam lingkungan kewirausahaan terkait dengan 3 rantai nilai yang saling terhubung, yaitu operasional, pengembangan produk dan proses, serta pengembangan teknologi. Jadi ide-ide kewirausahaan berakar pada rantai nilai operasional atau rantai nilai pengembangan teknologi. Jadi ketika berakar pada rantai nilai operasional, ide-ide tersebut didasarkan pada pengamatan dan dialog atau komunikasi dengan para pengguna dan calon pengguna. Pengguna di sini maksudnya adalah pelanggan. Kemudian yang menjadi tantangan utama di sini yaitu diperlukannya kemampuan untuk mengamati secara kritis dan membayangkan secara kreatif apa yang mungkin dilakukan dalam pengembangan ke depannya. Jadi dalam era teknologi sekarang ini menjadi suatu tantangan khusus bagi para pelaku usaha dalam bersaing di bidang kewirausahaan. Jadi teknologi membawa dampak yang besar dalam keberlangsungan wirausaha di era modern ini. Adanya teknologi membawa perubahan dan mempercepat laju globalisasi dalam hal berkomunikasi, berinteraksi, dan berbelanja. Dengan kemajuan teknologi, membuka peluang baru kepada para pengusaha untuk memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk-produk mereka dalam pasar global. Jadi perusahaan itu harus mampu meningkatkan dan
mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan berinovasi untuk mempertahankan daya saing wirausahaannya di dunia wirausaha global ini. Jadi integrasi teknologi dalam kewirausahaan itu mendorong terciptanya model bisnis yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar, di mana teknologi menjadi sebuah inovasi dalam pemasaran seperti e-commerce dan kecerdasan buatan atau AI, di mana para wirausahawan dapat mengoptimalkan proses bisnisnya, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta memperluas jangkauan pasarnya secara global. Nah, selanjutnya perkembangan pesat dari adanya teknologi ini seperti adanya AI, Internet of Things, blockchain muncul sebagai fondasi utama bagi wirausahawan kontemporer, di mana teknologi-teknologi ini tidak hanya menyediakan alat, tetapi juga kerangka kerja bagi startup dan bisnis yang sudah mapan untuk merancang ulang solusi bagi tantangan yang sudah ada dan yang baru muncul. Jadi di sini ada beberapa perbedaan penting yang perlu diperhatikan saat membahas pengembangan teknologi. Dari perspektif waktu dapat dibedakan menjadi 4 tahap fase yang berbeda. Yang pertama, penelitian dasar, di mana ini adalah proses penemuan yang didorong oleh penelitian terstruktur, tidak ada jadwal tetap, pengembalian keuangan yang tidak dapat diprediksi, dan bersifat jangka panjang. Yang kedua, pengembangan teknologi. Di sini yaitu struktur yang longgar namun bertujuan, waktu yang ditandai dengan ketidakpastian yang tinggi, pengembalian keuangan yang tidak pasti, dan bersifat jangka menengah. Lalu ada pengembangan produk. Di sini metode terstruktur dan terencana, waktu yang direncanakan, pengembalian keuangan yang dapat diprediksi, dan jangka waktunya singkat dan terencana. Dan yang terakhir adalah operasi, yang di sini bersifat sangat terstruktur dalam konteks tertentu, waktu yang dapat dikendalikan, pengembalian yang sangat dapat diprediksi, serta jangka waktu yang singkat dan dapat diprediksi. Jadi teknologi development dari dalam dunia kewirausahaan ini juga sangat perlu diperhatikan, apalagi dengan laju globalisasi sekarang yang rata-rata sudah memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu makro level. Oke. Oke. Nah, makro level ini sendiri merupakan tingkat yang paling luas mengamati fenomena sosial pada skala besar seperti masyarakat, bangsa, atau sistem global. Fokusnya itu pada struktur sosial, institusi, dan pola-pola besar yang mempengaruhi populasi luas atau sistem keseluruhan. Nah, dalam makro level ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada national perspective on entrepreneurship dan ecosystem perspective on entrepreneurship. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu national system perspective on entrepreneurship. Nah, di sini konsep NSA ini pertama kali dikenalkan oleh Chang dan Kozul pada tahun 1994, di mana sebagai kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis peran kewirausahaan yang saling terkait dan lingkungan kelembagaan di mana proses tersebut berlangsung. Oleh karena itu, konseptualisasi awal NSA mengacu pada pengaturan kelembagaan yang mendukung inovasi berkelanjutan melalui jaringan hubungan kelembagaan, baik itu publik dan swasta yang mendorong pengambilan risiko, pembelajaran, peniruan, dan eksperimen, serta dapat mengelola komponen destruktif kewirausahaan. Nah, ciri lain dari kontribusi NSA ini adalah persepsi mereka tentang kewirausahaan tidak terbatas pada tindakan individu yang mengejar dimulainya usaha baru yang mandiri.
kewirausahaan dalam masyarakat manapun terjadi dalam perusahaan atau organisasi yang sudah mapan, baik swasta maupun publik. Demikian pula, Chang dan Konsul Rai ini memasukkan perusahaan sebagai pembawa peran penting pada proses kewirausahaan dan lebih lanjut para peneliti menunjukkan bahwa negara tidak dapat dan lebih lanjut menjelaskan bahwa negara ini merupakan peran penting yang tidak hanya dengan menyediakan kerangka kebijakan yang kondusif sebagai kewirausahaan, tetapi juga terlibat dengan secara aktif dalam memberikan arahan. Nah, adapun contohnya di sini yaitu peneliti melakukan perbandingan lintas negara antara Korea Selatan dan Swedia untuk menjelaskan evolusi ekonomi kedua negara tersebut dan secara lebih umum untuk menjelaskan peran kewirausahaan termasuk negara wirausaha dalam membangun ekonomi. Lanjut, yang kedua ada ekosistem perspektif on entrepreneurship. Nah, di sini pertama kali ekosistem perspektif entrepreneurship ini muncul pada tahun 1980 hingga 1980-an sebagai bagian dari pergeseran dari mempelajari kewirausahaan sebagai penelitian individualistis berbasis kepribadian menuju perspektif berbasis komunitas yang lebih luas yang menggabungkan peran kekuatan sosial, budaya, ekonomi dalam pengembangan kewirausahaannya. Nah, adapun empat elemen ekosistem entrepreneurship yang dikemukakan oleh Van de Ven, yaitu yang pertama pengaturan kelembagaan yang melegitimasi, mengatur, dan memberikan intensif bagi kewirausahaan. Yang kedua ada sumber daya publik berupa pengetahuan, ilmiah dasar, mekanisme pembiayaan, dan kumpulan tenaga kerja yang kompeten. Yang ketiga yaitu ada permintaan pasar dari konsumen yang terinformasi akan produk dan layanan. Nah, yang terakhir adanya aktivitas bisnis eksklusif yang disediakan oleh wirausahawan swasta melalui fungsi penelitian dan pengembangan manufaktur, pemasaran, dan distribusi. Nah, dalam perspektif lain, ada GAO pada tahun 2021 itu menggambarkan ekosistem bisnis ini sebagai sistem jaringan global yang menghubungkan sebagian besar dunia nyata. Nah, ekosistem bisnis ini merupakan bentuk fisik yang terdiri dari komponen non-biologis lingkungan, sangat mirip dengan sistem bisnis di mana berbagai entitas memiliki kepentingan yang berbeda tetapi bersatu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, peran ekosistem ini sendiri didefinisikan sebagai serangkaian perilaku aktivitas karakteristik yang dilakukan oleh para pelaku ekosistem. Nah, yang selanjutnya ada tantangan dalam membangun ekosistem kewirausahaan di desa atau negara yang berkembang. Nah, konsep ekosistem kewirausahaan ini telah muncul sebagai faktor penting ketika menganalisis cara terbaik untuk mendukung kewirausahaan dan memaksimalkan peluang pertumbuhan yang tinggi. Eksplorasi peran kewirausahaan dalam konteks pedesaan atau negara berkembang menghasilkan gambaran yang berbeda dengan negara-negara maju. Sebagai contohnya yaitu aktivitas kewirausahaan di Sub-Sahara yang sangat tinggi diukur menggunakan data Global Entrepreneurship Monitor berbanding terbalik dengan Amerika Serikat maupun Inggris. Namun kontribusi dari PBB di negara-negara berkembang ini tidak sesuai dengan tingkat efek aktivitas tersebut. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya mengenai rekan saya Amalia Maisura mengenai meta level. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada tingkat meta level ini tadi kan sudah dijelaskan dari mikro level yang individu, terus kemudian meso, bagaimana wirausaha itu di organisasi, kemudian ada di makro yaitu di sebuah level negara. Nah, sekarang ini meta itu levelnya tuh lebih tinggi lagi. Jadi bukan lagi yang kasat mata ya, tapi lebih tinggi lagi batasannya, yaitu yang hal-hal yang abstrak atau yang tertinggi, yaitu nilai-nilai yang kita yakini.
yang seperti contohnya yang pertama ada ethics perspective on entrepreneurship. Jadi perspektif etika di dalam kewirausahaan. Nah, itu seperti apa? Misalnya kayak kewirausahaan itu kan hal yang sebenarnya tidak pasti ya, tidak pasti beda sama misalnya pekerjaan lain gitu. Terus ada tantangannya lagi seperti keterbatasan sumber daya dan persaingan yang ketat tentunya. Nah, hal itu menimbulkan dilema etika bagi wirausaha-wirausahaan ini. Adanya konflik kepentingan, terus perilaku-perilaku yang tidak sesuai norma, ya, seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan etis ini? Nah, dari tingkat individunya dulu. Kalau menurut ini ya para peneliti Daradek, Bager dan Falester. Jadi wirausaha yang punya empati tinggi itu lebih cenderung untuk memilih usaha yang berkelanjutan atau misalnya usahanya itu untuk jangka panjang. Misalnya juga punya dampak sosial yang tinggi. Misalnya kayak dia bangun sekolah, rumah sakit, yang punya berkelanjutan untuk jangka panjang di masyarakat tersebut, begitu. Nah, terus apabila wirausahanya juga itu punya imajinasi moral yang tinggi, dia akan lebih otomatis lebih baik secara etik juga, gitu. Terus kemudian dari masih tingkat individu, kadang dari perspektif wirausaha itu ada pasti ambisi-ambisi ya yang kuat. Nah, ambisi ini yang bisa mengabaikan prinsip-prinsip etik. Misalnya kayak apa ya, orang yang mau cuan tinggi-tinggi, jadi dia misalnya tambahkan pengawet sebanyak-banyaknya lah ke bahan ininya supaya dia untung, tidak cepat basi ininya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, terus wirausahaan yang berpendidikan juga itu ternyata terbukti itu lebih mampu melakukan praktik suap yang lebih kompleks. Atau karena dia memikirkan untuk kepentingannya sendiri, seperti itu. Nah, terus kemudian di tingkat organisasi. Kalau di tingkat organisasi ini, itu dipengaruhi oleh besarnya, ukurannya, usia dari perusahaan itu, dan tahap perkembangan bisnis. Nah, biasanya kalau perusahaan yang baru ya, baru terbentuk, maaf ini maksudnya baru terbentuk, nah itu masih sangat ditentukan oleh etis atau tingkat etika dari sang wirausahanya atau individunya itu. Nah, kalau misalnya ada usaha kecil-kecilan ini, itu belum ada aturan-aturan SOP yang besar ya, kayak misalnya mungkin perusahaan yang besar gitu. Itu sangat beda sama kayak usaha-usaha kecil, itu tergantung dari ownernya gitu. Nah, terus usaha kecil juga itu ternyata lebih rentan praktik suap. Nah, di keterbalikan dari bisnis keluarga itu lebih mementingkan etika-etika begitu kalau di bisnis keluarga. Nah, terus reputasi etis investor itu juga sangat berpengaruh dari segi etik ya, maksudnya dari segi pandangan orang ke usaha tersebut. Gitu. Kayak contohnya misalnya kayak ini ya yang isu sekarang investornya pun kena disoroti begitu. Nah, terus di tingkat masyarakat. Nah, di tingkat masyarakat etika ini juga membentuk standar sosial, ekonomi dan politik. Bagaimana kita lihat misalnya kayak perusahaan Wardah ya, kita sangat melihat ownernya, wirausahanya itu etikanya bagaimana. Jadi kita ada perubahan ini juga melihat, oh perusahaan ini pasti bagus karena etika dari ownernya seperti ini. Dibandingkan terbalik sama misalnya ownernya apa ya, saya lupa yang kemarin dia mendukung genosida, akhirnya dijauhi perusahaannya seperti itu. Nah, terus apabila etika positifnya itu dari awal sudah bagus terbentuk, nanti usahanya itu akan berdampak jangka panjang begitu. Nah, ini juga ada perbedaan dilema etika negara maju dan berkembang seperti yang dijelaskan tadi Karimah ya, Karimah.
itu sangat berbeda ya. Itu juga terbentuk dari perspektif individu dari negara tersebut. Kalau misalnya memang di negara Jepang misalnya, kalau misalnya memang masyarakatnya itu etikanya baik ya, dia betul-betul sangat menjaga misalnya ada konstruksi bangunan, itu memang dijaga agar masyarakat yang lain tidak tidak terpapar sama bangunannya begitu. Beda sekali sama kita di Indonesia ini, kalau misalnya membangun ya bangun saja pasirnya dibongkar di jalanan menzalimi orang, itu tergantung dari etika juga dari negara maju dan berkembang itu bedanya. Nah terus yang kedua, masih di meta level ini ada juga pandangan terkait teologi, perspektif teologi dalam kewirausahaan. Nah, pandangan perspektif teologi ini adalah bagaimana memandang agama ya, agama atau ketuhanan. Okay. Nah, bagaimana memandang kewirausahaan ini adalah sebagai untuk sarana melayani sesama, bukan sekedar mencari laba. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau dalam Islam sendiri, coba yang perspektif kewirausahaan Islam. Jadi saya ambil dua contoh saja, contoh agama jadi perspektif dalam Islam dan Kristen. Kalau di Islam sendiri itu, seperti yang kita kenali, ada namanya prinsip-prinsip syariah. Syariah itu tentang kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan untuk riba. Nah, di Al-Quran sendiri itu jelas-jelas Allah berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang artinya bahwa menegaskan bahwa kewirausahaan itu atau berdagang adalah aktivitas yang halal selama dilakukan dengan cara yang benar ya. Seperti yang kita ketahui juga, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, itu bukan hanya sekedar Nabi ya, tapi juga sebagai pedagang dan sangat-sangat memberikan contoh perdagangan yang baik pada kita semua. Nah, beliau sebagai pengusaha itu bukan hanya memandang perputaran uang saja, usaha itu perputaran uang dan barang, tapi melainkan menekankan prinsip kejujuran, dapat dipercaya dalam menepati janji, menjaga nilai-nilai martabat, kehormatan, dan kemuliaan. Nah, di dalam Islam sendiri, ekonomi kewirausahaan itu sangat-sangat berkembang. Dan salah satu pelopor yang mengembangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah ada yang bernama Muhammad Nejatullah Sidki. Nah, dialah yang mengembangkan pokoknya perkembangan ekonomi syariah sehingga sekarang kita bisa menikmati namanya bank syariah, hal-hal yang terkait keuangan yang berkaitan dengan keislaman atau ekonomi syariah. Oke, untuk perspektif Kristen, boleh. Kalau dalam pandangan Kristen sendiri, sejarah awalnya itu sebenarnya dianggapnya itu kewirausahaan itu negatif. Seperti Aristoteles dan Yesus menilai perdagangan itu cenderung serakah. Nah, tapi kemudian Paulus memperluas sebagai pekerjaan itu adalah hal yang mulia. Termasuk diantaranya yang Martin Luther itu menggagas bahwa semua pekerjaan itu termasuk bisnis itu bernilai di mata Tuhan. Ya, jadi sekarang pandangannya sudah positif. Nah, dalam Kristen sendiri, yang penting di urutan prioritas ideal dari kewirausahaan adalah kebaikan hidup bersama, penyelesaian masalah, baru yang terakhir itu baru keuntungan finansial. Nah, ada 3 pilar di panggilan Kristen dalam kewirausahaan. Yang pertama itu ada intellectus atau wawasan kreatif dan inovatif yang berpusat pada Tuhan. Terus yang kedua itu ada opera. Jadi opera ini kemampuan mengelola dan mengkoordinasikan dengan tata kelola yang baik atau good governance ya. Seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan ketanggapan demi keadilan bagi tenaga kerja dan kebaikan bersama. Nah, yang ketiga itu ada res, yaitu sumber daya manusia dan modal yang produktif untuk menghasilkan kebaikan atau goodness bagi semua orang dan masyarakat. Nah, kebaikan ini harus mencakup nilai ekonomis atau keberlanjutan dan etis tanggung jawab terhadap sesama dan alam.
Nah, jadi itu saja kalau mungkin dari saya terkait meta level di tingkat yang tertinggi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Kak Amalia. Ya, sedikit diperbesar di dapusnya Kak. Oke, nah berikut lampiran daftar pustaka yang menjadi acuan dalam penyusunan materi dari kelompok 2. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari kami, dari teman-teman kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.